kembali lagi di Takwa Menyapa bersama Uselita Melati. Oke, kali ini kita, sebelum kita membahas sesuatu, jangan lupa LKS. Oke, apa itu? Like, comment, subscribe channel Takwa ya. Oke, setelah ini kita akan membahas salah satu manfaat dari berpuasa dan beberapa tips agar puasa kita tetap semangat. Stay tune ya anak-anak. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu manfaat berpuasa. Puasa atau yang disebut dengan fasting ini, selain kita menahan hawa nafsu, kita juga menahan lapar, ya kan? Jelas dong, pasti kalau puasa kan kita harus menahan lapar ya. Tapi ternyata menahan lapar itu juga banyak manfaatnya loh, anak-anak. Ada juga menahan lapar itu mungkin kalian ngerasanya lemas, tapi ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu autolisis. Apa itu autolisis? Proses yaitu pembuangan sel-sel yang telah mati atau sel-sel yang udah rusak di dalam tubuh kita. Nah, tapi beruntungnya mengalami proses itulah tubuh kita akan menjadi sehat. Kok bisa, gimana ceritanya? Nah, misal ya kita itu kalau puasa itu jam 1, ya jam 12 atau jam 2 kita kan udah merasa lemas. Tapi kalau kita nggak puasa, kita makan dari jam 7 pagi. Proses autolisis ini terjadi secara 8 jam. Kita makan jam 7 pagi, itu selesai jam berapa? Jam 3 sore, ya kan? 7 tambah 8, jam 15 sore atau jam 3. Nah, kalau sudah itu, padahal kita kalau makan malah nggak sampai jam 3 ya, jam 12 kita udah makan. Jam 12 kita udah makan siang. Maka proses tubuhnya ini bekerja lagi dari jam 12 sampai selesai nanti kira-kira jam 8 malam. Padahal sebelum jam 8 malam juga kita makan jam 7 malam, atau bahkan setelah maghrib langsung kita kan makan malam, ya kan? Nah, itu yang mungkin organ tubuh kita itu nggak pernah berhenti bekerja. Mungkin kalau orang bilang, bos saya nggak kuat, saya pengen resting gitu kalian. Itu. Tapi dengan adanya berpuasa kita mengalami proses autolisis itu. Ya ibaratnya gini ya, kalau ibu-ibu di rumah kalau nggak ada kerjaan itu ngapain kalau nggak bersih-bersih rumah? Pasti kan membersihkan rumah yang kotor, terus merapikan barang-barang seperti itu juga terjadi dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini mengalami autolisis, organ-organ kita akan membersihkan bagian-bagian kita yang berhenti bekerja ini selama 6 jam loh pemirsa, lumayan banget kan. Jadi misalnya kita setelah sahur itu kita sudah selesai mengalami proses autolisis itu kira-kira jam 11-an ya. Nah setelah itu kan kita organ tubuh kita berhenti bekerja selama ya 6 jam kurang lebih sampai kita mengalami buka. Nah itu lumayan banget buat tubuh kita membersihkan kotoran-kotoran sel dalam tubuh kita itu. Nah selain itu juga ternyata manfaat berpuasa itu selain autolisis ini juga berpengaruh juga pada tubuh kita. Tubuh kita menjadi sehat dan juga kita terhindar dari berbagai macam penyakit karena autolisis juga itu ya. Mungkin penyakit penyakit gagal ginjal, bahkan penyakit yang mematikan seperti kanker. Ya, itu juga bisa kita minimalisir seperti itu. Nah, tapi gimana ya supaya kita itu puasanya enggak loyo, tetap semangat sampai maghrib ke depan gitu. Nah, ada beberapa tips untuk puasa kalian biar nggak lemas. Oke. Yang pertama, kita harus sahur yang cukup dan tepat. Maksudnya adalah kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa juga dibanyakin sayur dan buah ya untuk kalian di masa pertumbuhan, karena ini sangat penting banget. Jangan makan gorengan saat sahur. Karena apa? Karena nanti kita akan mengalami, kalau kita makan minyak berlebih, seharian kita saat berpuasa itu biasanya kita kok rasanya haus terus itu karena kita makan minyak berlebih. Jadi jangan dilebih-lebihkan kalau mau makan minyak gitu ya, dalam gorengan maksudnya gitu. Terus juga sahur juga secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Ada juga kan orang yang bilang aku mau sahur yang banyak biar nanti puasanya kuat gitu kan. Tapi itu malah salah loh. Kalau kita makan kebanyakan itu nanti kita akan mengalami ngantuk yang terus-menerus. Nanti kalau kita terus-menerus ngantuk padahal kita harus bekerja, kita harus belajar, dan kita harus melakukan aktivitas yang lain, rugi dong kita gitu. Jadi makan secukupnya, makan yang bergizi. Oke, selanjutnya jangan lupa yang kedua, banyak konsumsi air putih seperti yang udah disampaikan di Takwa ini loh, di gambar Takwa sebelumnya ini, 8 gelas air putih setiap hari. Udah tahu kan, satu gelas saat
saat sahur, satu gelas sebelum bangun tidur, saat sahur, dan yang lainnya itu udah ditulis di sana. Nanti coba kalian cek di sana, oke? Dan yang ketiga, hindari tidur setelah subuh. Jangan pernah tidur setelah subuh, oke? Karena apa? Selain itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Ternyata Rasulullah tidak menganjurkan juga. Karena ternyata kalau kita tidur setelah subuh, kita bangunnya akan merasa lemas, kita bangunnya akan merasa lungkrah ya kalau bahasa Jawanya itu. Nah, itu dia yang terjadi pada tubuh kita kalau kita tidur setelah subuh. Biasakan jangan tidur setelah subuh. Dan yang keempat, kita harus menyibukkan diri. Berkaitan dengan nomor 3 yang jangan tidur setelah subuh itu, kita harus menyibukkan diri biar nggak ngantuk juga, karena emang godaannya banyak banget ya. Jadi misalnya dari pagi setelah subuh kalian bisa tilawah, terus habis itu nanti membantu ibu, saatnya daring, kalian mengerjakan daring waktunya. Setelah itu mungkin daring sampai jam 11-an ya, mungkin sebelum daring juga kalian sholat duha dulu, habis itu daring tadi, habis itu setelah jam 11-an gitu kalian istirahat sebentar, persiapan buat sholat duhur, habis sholat duhur tilawah lagi, dan sampai sore mungkin. Terus kalau kalian ngantuk ya tidur, bolehlah tidur siang tuh bagus 1 jam atau setengah jam aja ya. Terus setelah itu juga nanti habis bangun tidur jangan lupa sholat asar. Setelah sholat asar membantu orang tua menyiapkan buka, itu kalian mendapatkan pahala besar sekali sampai nanti insya Allah maghrib gitu ya. Jadi insya Allah dari pagi sampai sore kalian bermanfaat terus waktunya, dan tidak terasa kalau itu kalian udah puasa. Tiba-tiba nanti kalau lihat jam, loh udah sore, cepet banget ya jamnya gitu. Beda kan sama kalau kalian cuma tidur-tiduran. Apalagi kalau kalian tidur dari subuh bangun siang, ya Allah, Masya Allah, itu bukan cerminan orang Islam ya. Karena kalau kalian kayak gitu, selain itu gak bagus buat kesehatan juga, kalian banyak membuang waktu yang bermanfaat untuk Ramadan yang harusnya kita gunakan untuk beribadah. Iya sih emang tidur itu beribadah, tapi kan alangkah baiknya kalau kita memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca buku yang bermanfaat, belajar itu kan lebih bermanfaat juga kan daripada tidur boleh tapi sisanya saja gitu, oke? Dan juga yang kelima, jangan lupa juga berolahraga. Olahraga saat berpuasa nanti lemes dong kalau ada yang bilang gitu. No, bukan. Jadi kalian harus punya tips untuk olahraga biar tidak lemes. Kalau kalian orangnya kuat, kalian bisa olahraga di pagi hari mungkin ya, habis sahur itu bisa berolahraga ringan-ringan ya, kayak stretching atau pemanasan aja biar nanti kalian, tubuh kalian bisa nggak kaku lah intinya gitu. Tapi kalau nggak kuat mungkin olahraganya bisa diganti sore hari menjelang buka. Kalian setelah membantu orang tua sebelum mandi, mungkin udah selesai jam 4-an ya, nah kalian olahraga sempatkan setelah setengah jam atau sejam. Nah seperti olahraga ya, mungkin pemanasan, push up, sit up, lari di tempat, seperti itu nanti berguna buat tubuh kita agar imun kita juga tetap tambah kuat. Nah seperti itu ya anak-anaknya mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat tips dan informasi seputar puasa ini ya. Jadinya jangan lupa juga tetap LKS, like, comment, share YouTube-nya SMPIT Ulil Albab Taqwa. Cukupkan dulu, kalau ada kata yang salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.